Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini saudara kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja dan melayani Tuhan pada hari ini. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga kami boleh bersama-sama di dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, renungan kita hari ini tajuknya adalah Kristus hidup kita. Bagaimana ini boleh terjadi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan di dalam buku Kolose 3 ayat 4 mengatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah saudara, menarik di dalam bacaan kita hari ini dalam buku Kolose 3 ayat 1 sehingga 4, ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan kandungan surat ini adalah panggilan dan ajakan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose untuk hidup suci. Nah, yang menjadi pertanyaannya ialah bagaimana ini boleh terjadi? Ada sebuah ilustrasi. Seorang bekas bintang pemain bola jaring, Larry Bird, pernah terpaksa tidak bertanding selama 1 musim karena kecederaan kaki. Dia merasa tersiksa. Kemudian datang seorang wartawan bertemu dengan dia, bertanya bagaimana perasaannya selama berhenti 1 musim jadi pemain. Bird mengakui dia mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri. Dia berkata, bola jaring adalah kehidupan saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan jika saya tidak bertanding. Apa yang dimaksudkan Bird dengan pernyataan itu? Bird dengan pernyataan itu artinya dia bermaksud mengatakan bahwa permainan bola jaring, pertandingannya, latihannya, pemainnya, kemudian sahabatnya telah menyita seluruh waktu dan perhatiannya. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Bacaan kita hari ini. Perhatikan saudara, pada saat Paulus menulis tentang Kristus, Paulus katakan, Kristus yang adalah hidup kita, di dalam ayat 4 itu, kepada jemaat Kolose, dia menyatakan bahwa seorang pengikut Kristus seharusnya berpusat dan memberikan perhatian penuh kepada Kristus. Kristus yang adalah hidup kita, sesungguhnya memiliki arti bahwa pribadi Tuhan, firman Tuhan, kehidupan Kristus adalah juga menjadi kehidupan kita. Tidak dapat dipisahkan. Artinya, memusatkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dalam apapun, situasi apapun kapasiti kita. Artinya saudara, semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apa aplikasi? Apa yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Inilah yang menjadi pertanyaan kepada setiap kita secara pribadi. Dalam keadaan apapun, kita harus mencari pribadi Kristus lebih dari yang lain. Pikiran kita disesuaikan dengan hikmat-Nya, hati kita dengan kehadirannya, dan tangan kita dengan tujuannya. Kemana saja kita pergi dan apa saja yang kita lakukan, kita senantiasa berkata, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. 2 Korintus 5:20. Hati kita penuh dengan kerinduan untuk bertindak menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Inilah artinya saudara, maksud yang ungkapan Rasul Paulus itu. Demikianlah Kristus menjadi hidup kita. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa pada saat kebenaran firman Tuhan menyatu di dalam kehidupan kita, demikianlah Kristus telah menjadi hidup kita. Inilah doa dan harapan kita saudara.
Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Karena Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan supaya kita boleh menyatu dengan Dia. Kita boleh menyatu dengan firman Tuhan. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk terus bersatu dengan Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah ini menjadi bekal kami untuk kami bawa sepanjang hari ini dalam pelayanan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.